Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Rahmi. Saya adalah mahasiswa S2 Keguruan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya membuat video untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, saya akan membahas tentang penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang bersifat deskriptif dan mengupayakan analisa dan deskripsinya. Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Nur Sapia Harahap tahun 2020, penelitian kualitatif pada dasarnya dipergunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, terutama yang berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia. Dalam proses penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan, sehingga semakin dalam data dan detail yang diperoleh, maka semakin baik kualitas penelitian yang dilakukan. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Karena dalam metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data kualitatif seperti tulisan, ungkapan, dan perilaku manusia yang diamati, maka dalam proses penelitian kualitatif ini akan terdapat hipotesis dan teori atau proposisi, di mana hipotesis dalam penelitian kualitatif ini dapat disusun sebagai kesimpulan sementara dari hasil observasi yang akan digunakan untuk menghasilkan teori baru. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teori dapat dibentuk dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang akan menjadi dasar untuk mengerti fenomena yang sedang dijelaskan. Teori dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat, juga didukung dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif kita pernah atau mungkin sering mendengar bahwa peneliti kualitatif adalah murid. Nah, maksud pernyataan ini tuh apa ya? Jadi, pernyataan peneliti kualitatif adalah murid mungkin mengacu pada pemahaman bahwa peneliti kualitatif meskipun memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang yang diteliti, tetaplah sebagai murid yang terus belajar dan mengembangkan pemahaman mereka tentang subjek yang diteliti. Nah, dalam konteks ini, murid ini bukan sebagai status sosial ya, atau status formal sebagai siswa atau pelajar, tetapi lebih kepada sikap dan mental yang terbuka dan rendah hati terhadap pengetahuan baru, sebagaimana murid yang selalu menerima pembelajaran baru, pengalaman baru, dan sudut pandang baru. Contohnya peneliti kualitatif dalam penelitian pendidikan, yang mungkin akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses belajar, atau bahkan berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran, di mana pada proses pengumpulan data tersebut, peneliti pasti akan mendapatkan pemahaman dan sudut pandang baru dari guru ataupun siswa. Sehingga sebagai peneliti harus berpikiran terbuka untuk menerima perbedaan tersebut. Nah, setelah kita ketahui dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan pemahaman perbedaan dalam sudut pandang, maka seringkali disebut bahwa penelitian kualitatif itu akan menghasilkan fenomena yang ganda. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa fenomena dalam penelitian kualitatif bersifat ganda. Yang pertama yaitu adalah konteks yang kompleks, di mana fenomena yang dipelajari dalam penelitian kualitatif seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang saling terkait. Mungkin bisa dari budayanya, nilai-nilai sosial, struktur sosial, dan lain sebagainya. Akibatnya, fenomena yang diamati dapat memiliki banyak dimensi dan interpretasi yang beragam. Yang kedua adalah adanya subjektivitas dalam interpretasi, di mana penelitian kualitatif seringkali melibatkan analisis yang subjektif, sehingga peneliti yang mencoba memahami dan menginterpretasikan pengalaman, sikap, dan persepsi subjek penelitian
Nah, karena subjektivitas ini, berbagai sudut pandang dan interpretasi yang berbeda dapat muncul, menghasilkan pemahaman yang bersifat ganda. Kemudian yang ketiga itu adalah keterlibatan peneliti, di mana peneliti kualitatif seringkali terlibat secara aktif dalam pengumpulan dan analisis data. Karena keterlibatan inilah dapat mempengaruhi cara peneliti memahami dan menginterpretasikan fenomena, dan hasilnya mungkin akan mencerminkan sudut pandang dan pengalaman peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, fenomena yang ditemukan dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat ganda karena adanya kompleksivitas dan subjektivitas dalam pemahaman dan interpretasi fenomena yang sedang diteliti. Contohnya dapat kita ambil dalam penelitian yang membahas tentang perspektif mahasiswa pada penggunaan metode langsung atau thoriqah mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara yang mendalam pastinya, dan akan menemukan bahwa setiap siswa akan memiliki pendapat dan sudut pandang mereka yang berbeda-beda terkait penggunaan metode langsung ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki berbagai interpretasi dan pemahaman yang disebut sebagai fenomena ganda. Seperti yang kita tahu bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan, sehingga dari sini muncullah istilah inner perspective. Apa sih inner perspective itu? Inner perspective dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya peneliti untuk memahami pengalaman, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok dari dalam, yaitu dari sudut pandang subjek yang diteliti. Seperti yang kita tahu bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan, sehingga muncullah istilah inner perspective. Nah, istilah inner perspective dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada upaya peneliti untuk mendapatkan secara dalam atau memahami secara dalam pengalaman, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok ataupun subjek yang sedang diteliti. Hal ini melibatkan penggalian yang mendalam untuk memahami bagaimana subjek penelitian memberikan pengalaman mereka, pandangan mereka sendiri, bagaimana mereka melihat dunia, dan bagaimana mereka merespon atau mempersepsikan fenomena tersebut. Nah, dari beberapa pembahasan tadi, kita selalu menyebut bahwa apa yang diteliti dalam penelitian kualitatif ini adalah subjek. Nah, mengapa dalam penelitian kualitatif menyebutnya subjek bukan objek? Oke, karena dalam penelitian kualitatif lebih cenderung memperlakukan individu atau kelompok sebagai partisipan aktif dalam proses penelitiannya, bukan hanya sebagai objek yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, subjek seringkali berpartisipasi secara aktif dalam proses penelitian, baik melalui wawancara, observasi partisipatif, diskusi kelompok, atau metode lainnya yang bersifat aktif satu sama lain. Nah, mereka tidak hanya diamati dari luar, tetapi juga berkontribusi dengan pandangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka sendiri. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif, apa yang diteliti atau responden atau partisipan itu disebut subjek, bukan objek. Baik, mungkin itu beberapa hal atau beberapa tentang penelitian kualitatif yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.